Okey guys, kalau kita lihat ya, selepas saja Indonesia mendapat jaringan yang pertama itu, memang jelas di situ kita lihat moral untuk pemain-pemain Arab Saudi, mereka agak nampak di situ mereka moral mereka down ya. Dan terbaliknya kita lihat di situ untuk moral pemain-pemain timnas Indonesia, mereka lebih bersemangat lagi untuk menambahkan jaringan-jaringan lagi ya. Jadi inilah sebenarnya yang kita mahukan di setiap perlawanan, yang mana setiap pemain-pemain itu ada mental juara. Tidak kira kamu pemain daripada lokal kah ataupun kamu itu pemain daripada keturunan ya. Tidak kira kamu siapa, harus bermain demi lancana di dada guys. Itu yang seharus-harusnya ya. Rozul Channel. Wow. Ini jaringan pertama Indonesia ya. Pak Haji yang jaring. Hasil pertandingan antara timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Di luar dugaan, Roberto Mancini sampai bilang begini usai laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi tadi. Laga antara timnas Arab Saudi kontra Indonesia baru saja usai. Dalam laga berjalan di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga perdana grup C. Benar. Bermain sebagai tim tamu, skuad asuhan Sintayong tidak gentar dengan nama besar Arab Saudi yang dinilai jauh lebih baik secara peringkat FIFA. Fantastisnya, saat laga berjalan 19 menit, timnas Indonesia sudah unggul terlebih dahulu atas tim tuan rumah. Benar. Indonesia berada di posisi ke-134 dalam tabel ranking FIFA, sementara Arab Saudi bercokol di posisi ke-56 top dunia sebelum laga tadi. Dalam pertandingan tadi, Sintang langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Roberto Mancini. Kiper FC Dallas Martin Paes langsung jalani debutnya bersama skuad Merah Putih. Ini debut yang pertama ya. Sintang memainkan Rizky Ridho, Jade Jazz, dan juga Nathan John. Di posisi tengah, Sintang menurunkan nama Calvin Verdong, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Tom Haye, dan juga Witan Sulaiman. Dan di posisi ujung tombak, Sintang memainkan Rafael Stroy dan juga Ratnar Oratmangun. Wow. Jalannya babak pertama, skuad Garuda tampil Solid tenang ya. sejak menit awal pertandingan. Sementara tim tuan rumah mencoba mencari celah untuk membongkar lini pertahanan skuad Garuda. Bermain tenang dari kaki ke kaki, pemain timnas Indonesia beberapa kali berhasil mencuri peluang berbahaya di depan kotak penalti lawan. Iya. Namun serangan timnas Indonesia masih dapat terbaca oleh para pemain belakang timnas Arab Saudi. Sementara anak asuh Roberto Mancini sendiri tampak kesulitan menerobos lini pertahanan skuad Garuda yang dikomandoi oleh Jazz. Kelihayan Martin Paes pada laga ini juga patut diacungi jempol. Kiper nomor 1 di ASEAN milik Indonesia ini tampil luar biasa dan juga tenang saat membangun serangan dari lini bawah timnas Garuda. Kiper nomor 1 di Bahkan ASEAN ada satu guys. momen saat Martin Paes berhasil mengecoh striker Arab Saudi pada menit ke-5. Dengan tenang one by one, Martin Paes mencoba membuyarkan konsentrasi lini depan Arab Saudi. Ini saya nampak. Gol perdana pada laga ini tercipta untuk skuad Garuda saat waktu memasuki menit ke-19. Aksi kerjasama antara Witan, Ratnar Oratmangun diselesaikan dengan mengejutkan oleh Sandy Walsh dengan tenang di depan kotak penalti Arab Saudi. Skuad timnas Indonesia sementara memimpin 0-1 atas tim tuan rumah Arab Saudi. Usai tertinggal 0-1 dari skuad Garuda, para pemain Arab Saudi kian tampil menyerang. Namun apa daya, kokohnya lini belakang skuad Garuda memang sulit untuk ditembus skuad The Green Falcon. Barulah memasuki menit akhir babak pertama, jala gawang timnas Indonesia dijebol oleh Musab Al-Juari. Ya, skor 1-1 ya, untuk jalannya pertandingan babak pertama tadi. Okey guys, kalau kita lihat ya, selepas saja Indonesia mendapat jaringan yang pertama itu, memang jelas di situ kita lihat moral untuk pemain-pemain Arab Saudi, mereka agak nampak di situ mereka moral mereka down ya. Dan terbaliknya kita lihat di situ untuk moral pemain-pemain timnas Indonesia, mereka lebih bersemangat lagi untuk menambahkan jaringan-jaringan lagi ya. Dan hampir-hampir ada satu babak itu ketika Witan Sulaiman untuk menyudahkan, tetapi dapat disambut ataupun ditangkap oleh penjaga gawang iaitu Arab Saudi guys. Itu kira boleh saya katakan shot on target daripada Witan Sulaiman, tetapi apakan daya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Arab Saudi ya. Jadi inilah sebenarnya yang kita mahukan di setiap perlawanan, yang mana setiap pemain-pemain itu ada mental juara. Tidak kira kamu pemain daripada lokal kah ataupun kamu itu pemain daripada keturunan ya. Tidak kira kamu siapa, harus bermain demi lancana di dada guys. Itu yang seharus-harusnya ya. Okey, kita lanjut.
Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga deskripsi dalam video ini. Okey. Usai pertandingan, Roberto Mancini belak-belakan selalu memberikan responnya terkait penampilan menjanjikan skuad asuhan Sintayong. Terlepas dari hasil laga tadi, Mancini menyebut dari awal timnas Indonesia memang sudah berkembang pesat. Mancini mengakui memang sangat mewaspadai timnas Indonesia sebagai tim kuda hitam di grup C Piala Dunia. Wow, Dalam pertandingan tadi jelas terlihat bahwa kualitas dari skuad Garuda Indonesia di mata Mancini sudah berbeda level. Skuad Garuda dinilai hampir setara dengan kekuatan Arab Saudi. Cara permainan dan pola taktik strategi yang diterapkan Sintayong selaku juru racik dinilai Mancini sangat di luar perkiraan sebelumnya. Mancini malah menilai sebelumnya kekuatan timnas Garuda akan tetap sama seperti saat mereka tampil di Piala Asia U23 lalu. Karena memang mayoritas para pemain skuad Garuda saat ini adalah jebolan dari kompetisi besar Asia tersebut. Mancini benar-benar dibuat terkejut dan berdecak kagum melihat optimisme skuad asuhan Sintayong begitu babak pertama dibunyikan. Tanpa takut dan tanpa gugup sekalipun, para pemain timnas Indonesia bermain enjoy meladeni kekuatan raksasa Arab Saudi. Mancini pun menilai skuad asuhan Sintayong ini berpotensi bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika saja bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan sedikit lagi strategi yang tepat dalam pertandingan selanjutnya. Kami tahu betul Indonesia. Kami sudah melihat tim ini berkali-kali. Saya pikir sepak bola di Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah berkembang pesat. Melihat cara bermain mereka, skuad Indonesia benar-benar di luar perkiraan kami. Awalnya kami kira ini tidak akan menyulitkan. Tapi setelah permainan berjalan 15 menit, sepertinya kami semua mengubah kembali strategi di lapangan. Mereka bermain tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Mereka luar biasa. Terlepas dari hasil pertandingan, ini akan menjadi malam yang luar biasa di ingatan kami dan juga mereka. Bahwa pertandingan malam ini begitu luar biasa. Mereka bermain tidak mencerminkan sebagai negara yang duduk di 133 dunia ranking FIFA. Mereka hampir sama dengan kami yang berada di top 60 dunia. Kalian bisa melihatnya tadi, bagaimana mereka melakukan pressing yang di luar perkiraan kami. Bagaimana negara Asia Tenggara seperti mereka mampu memainkan sepak bola seperti ini. Mereka akan bisa lebih jauh dari ini jika bisa mempertahankan semuanya, kata Roberto Mancini. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat pertama sekali saya mahu ucapkan selamat buat timnas Indonesia kerana bisa imbang dengan Arab Saudi yang langganan Piala Dunia ya. Satu sama guys di kandang lawan lagi. Wow, bagi saya memang timnas Indonesia sangat luar biasa sekali ya. Kerana bisa imbang dengan tim yang sudah biasa langganan Piala Dunia. Dari keputusan imbang itu kita lihat guys, dan secara tidak langsung Indonesia bisa mencuri 1 poin di Arab Saudi. Walaupun 1 poin, tapi itu sangat-sangat berharga sekali untuk bekalan Indonesia bawa pulang sebelum bertemu Australia di GBK pada 10 September nanti. Jika dilihat pada babak pertama, permainan sangat jelas dikuasai oleh timnas Indonesia biarpun di kandang lawan, tapi timnas Indonesia bermain seperti di kandang sendiri. Ini membuatkan pelatih Arab Saudi iaitu namanya Roberto Mancini, mantan pelatih Manchester City itu tidak bisa duduk diam guys dan mundar-mandir dari tempat duduknya. Dan setelah pada minit ke-45 sebelum tamat masa pertama ya, Arab Saudi berjaya mendapatkan 1 gol dan jaringan Musab ya, barulah nampak pelatih Arab Saudi nampak tenang lah. Dan permainan disambung pada babak kedua. Apa yang saya perhatikan, permainan lebih dikuasai oleh Arab Saudi dengan sentiasa menyerang daripada sisi kanan gawang, tetapi semua percubaan dapat dipatahkan oleh pertahanan Indonesia. Jika ditanya pada pandangan jujur saya hari ini, siapakah pemain yang harus diberikan sebagai man of the match pada perlawanan itu, saya akan memilih penjaga gawang timnas Indonesia iaitu Martin Pais. Jika bukan kerana dia guys, pasti Indonesia sudah diborsi 2 gol hasil sepakan penalti daripada Kapten Arab Saudi nombor 10 ya. Dan bukan itu saja, sebenarnya banyak lagi percubaan Arab Saudi untuk menembusi gawang Indonesia yang diselamatkan oleh Martin Pais, dan kerana itulah saya memilih Martin Pais. Jika teman-teman pilih siapa, teman-teman bisa komentar di bawah ini. Okey guys, biarpun imbang dengan Arab Saudi, pagi ini kita lihat perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini sebenarnya masih panjang lagi ya. Kerana pada tanggal 10 September ini kita lihat timnas Indonesia akan bertemu dengan Australia di Stadion GBK, dan kita semua sudah sedia maklum kemarin Australia sudah pun kalah dengan Bahrain 0-1. Jika dilihat dari keputusan semalam, Bahrain bisa kalahkan Australia 0-1, maka saya prediksi guys, timnas Indonesia bisa menang bertemu Australia di GBK nanti. Dan prediksi saya, timnas Indonesia bisa menang 2
dan Australia 1. Itu prediksi saya. Jadi insya-Allah tiada yang mustahil ya. Dan pada tanggal 10 September itu saya akan di Jakarta juga untuk datang memberi dukungan penuh buat timnas Indonesia di Stadion GBK nanti, dan mudah-mudahan guys saya dapat tiket untuk masuk stadion ya. Mohon doakan untuk saya juga. Jika ketemu saya di Stadion GBK nanti, jangan malu ataupun jangan segan guys. Tegur saya ataupun sapa saya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang timnas Indonesia bisa imbang 1-1 dengan Arab Saudi yang langganan Piala Dunia itu? Teman-teman bisa komentar di bawah ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.